pelanggaran gitu ya, gitu ya. Oke, oke, keamanan jaringan harus dipantau gitu ya. Setiap perangkat yang terhubung harus diproteksi gitu ya. Selain itu jaringan juga harus dilindungi oleh firewall, perlu ada antivirus, ada internal detection system ya ya. Jangan tunggu diserang baru ya. Jadi apabila ada serangan gitu ya. Oke. Kemudian komponen keamanan yang sering diabaikan di sticky note misalnya ya. Atau Anda melakukan atau Anda mengklik link kun gitu ya. Ya. Nah, oleh karena itu perusahaan harus mengedukasi karyawannya tentang kesadaran keamanan, kemudian melakukan audit berkala ya dan meninjau siapa mengakses apa ya. Jadi keamanan bukan proyek sekali jalan, tapi proses yang berkelanjutan gitu. Jadi harus selalu dimonitor dan diakses ya. Oke, terakhir tentang enkripsi ya. eh, ini ada proses untuk mengacak data agar tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Ya, jadi misalnya kalau laptop karyawan hilang, data sensitif di dalam laptop tersebut tetap aman karena terenkripsi. Ya, nah dalam dunia ERP, enkripsi adalah garis pertahanan terakhir. Ya, jadi ini memastikan bahwa sekalipun data jatuh ke tangan yang salah, data itu tetap tidak bisa digunakan. Ya. Nah, dengan kata lain, encryption bukan hanya teknologi, tapi janji kita untuk melindungi kepercayaan, gitu ya. Oke, jadi setelah kita memahami aspek etika dan keamanan, kita menjadi bahwa teknologi hanyalah separuh dari solusi. Ya. Nah, keberhasilan sistem ERP itu tergantung bagaimana manusianya. Sebagai pengguna, pengambil keputusan dan penjaga moral terhadap etikanya, ya, menggunakan teknologi dengan tanggung jawab yang jelas, ya. Nah, oke, baik di bagian terakhir ini kita akan menutup dengan bagaimana uh, uh, apa implikasinya terhadap manajemen, ya. Oke, pertama senior manajemen harus selalu buy-in dan support ya, apabila dibutuhkan ya. Jadi di sini eh, eh, harus jelas ada perubahan untuk suatu alasan yang jelas gitu ya. Kemudian eh, kehadiran mereka itu penting, tidak hanya hadir di rapat tapi juga memberikan arahan langsung gitu ya. Ya. Hmm. Ya. Nah, jadi di sini komunikasi harus jalan ke seluruh organisasi tentang mengapa perubahan itu penting ya. Jadi kalau top manajemen hanya diam saja ya, bisa jadi pesan yang ditangkap oleh karyawan apa ya? Ya kalau bos aja cuek, kenapa kita harus peduli gitu. Jadi kadang-kadang karyawan berpikir seperti itu gitu ya. Jadi di sini tanggung jawab terbesar bukan hanya di tangan teknisi atau project manager, tapi juga di pimpinan tingkat atas gitu ya. Oke, mengenai outsourcing tadi ya, eh, jadi bagi manajemen outsourcing bukan sekedar keputusan finansial, tapi juga keputusan strategis ya. Jadi pertanyaan yang harus dijawab adalah seberapa jauh kita ingin tergantung kepada pihak luar ya. Outsourcing bisa menghemat biaya dan mempercepat proyek, tapi juga bisa mengurus kontrol dan keahlian internal ya.
Jadi di sini manajemen harus memastikan bahwa outsourcing dilakukan dengan tata kelola yang jelas, ya. Siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mengukur kinerja dilakukan, dan bagaimana memastikan transfer pengetahuan dari vendor ke tim internal, ya. Dan yang paling penting jangan biarkan outsourcing menjadi alasan untuk melempar. Oke, di era digital reputasi perusahaan adalah aset besar. Karena itu isu etika tidak bisa dianggap opsional, ya. Karena perusahaan yang memiliki sistem ERP harus memiliki ethics champion gitu, ya. Seseorang yang berperan sebagai pengawal moral gitu, ya, penasihat hukum dalam setiap proyek gitu, ya. Jadi dia bertugas memastikan pertama adalah melindungi privasi pengguna itu terlindungi, data disimpan dengan akurat, hak kepemilikan informasi dihormati, akses hanya diberikan kepada yang berhak, ya. Jadi di sini etika bukan hanya menjaga agar perusahaan tidak salah, tapi juga membangun kepercayaan publik jangka panjang gitu, ya. Oke, kemudian selain etika, tanggung jawab hukum dan keamanan juga tidak bisa diabaikan, ya. Jadi sebuah pelanggaran data hari ini bisa berakibat denda jutaan dolar gitu, ya, apabila lintas negara, ya. Karena itu manajemen harus yang jelas gitu, ya, memastikan adanya audit berkala, ya, dan membangun budaya keamanan dari atas ke bawah gitu, ya. Ya. Jadi kuncinya adalah security is not an IT problem, it's a leadership responsibility gitu, ya. Nah, IR pernah lebih baik dari manusianya, maka manajemen harus berinvestasi apanya, bukan hanya hardware tetapi juga tentang people power, ya, yaitu kemampuan atau motivasi dan budaya kerja orang-orang di dalam organisasi tersebut. Ya. Oke, sampai di sini apakah pertanyaan? Silakan Mas Budi. Selamat sore Pak. Izin menanyakan mengenai Ya. change management Pak, Hmm. organizational change itu. eh, Kalau kami tadi sempat baca beberapa referensi, mengapa waktunya itu sangat lama ya Pak? Apakah implementasi change management itu memang memang selama itu untuk memberikan perubahan kepada Oke. organisasi? Begitu, terima kasih Pak. Oke, change management itu harus direncanakan dari awal project. Jadi bukan setelah projectnya baru selesai terus baru change manajemennya dibuat. Enggak. Jadi mulai dari perencanaan project, change management itu bagian dari project plan gitu. Terima kasih Pak. Oke. Silakan Mas eh, Ramadan. Izin Pak bertanya terkait praktikal untuk yang business process reengineering ini, Hmm. eh, misalnya ada konflik antara dua divisi, misalnya kayak yang tadi Bapak bilang, tim IT pinginnya vanilla, sedangkan keuangan mungkin ingin mempertahankan legacy sistem caranya gitu. Sebenarnya kalau permasalahan terkait BPR ini ditentukan oleh project manager atau perlu dieskalasi ke top management. Mengingat project manager ini kan sebenarnya juga ada potensi konflik kepentingan atau bias ya Pak, karena dia juga bagian dari internal organisasi gitu. Hmm. Terima kasih Pak. Oke. Sebenarnya gini, awalnya tuh kita bicara dulu filosofi dasar atau tujuan implementasi ERP ini seperti apa dulu, ya kan? Jadi apakah kita ingin pendekatan lebih prefer ke pendekatannya best practice, ya, atau kita ingin benar-benar kayak coklat implementation gitu, ya kan gitu. Nah, kalau memang kita ingin arahan dari top management itu ingin lebih ke vanilla implementation gitu, ya. Ya, kita harus berusaha oh, apa ya melakukan BPR yang mendekati best practice yang ada di apa ya di di ERP-nya gitu loh. Ya.
Dan Kecuali sebaik kecuali memang arahan dari pimpinan bahwa kita emang benar-benar coklat implementation ya. Mau nggak mau kita harus ngikutin sesuai dengan apa adanya gitu. baik, terima kasih Pak. Oke. Oke, mari kita rekap beberapa hal dari diskusi kita hari ini ya. Eh, silakan Mas Abdul Jalil. Ya Pak, izin lebih kepada terkait project management Pak. Saya masih masih bingung membedakan kan project management itu juga terjadi di instansi pemerintahan dan juga di swasta Pak. Hmm, Kalau secara perbedaan dari terkait manajemen proyeknya dan detail-detailnya apa ya Pak yang membedakannya? Karena kalau ya di pemerintahan itu kan lebih strict terkait audit dan sebagainya ya Pak. Ada beberapa pelaksanaannya itu yang melibatkan kontrak dengan kampus atau dengan orang luar yang sebenarnya itu urusannya ketika udah selesai proyeknya itu masih sebenarnya masih ada tahap-tahap audit dan sebagainya ya Pak. Itu gimana ya Pak terkait itu? Oke, Secara dalam perbedaan. dalam dalam pelaksanaan project management, pelaksanaan project management itu sebenarnya udah ada frameworknya, udah ada best practice-nya, ya. Jadi kita tidak berdebat lagi caranya, tapi kita fokus bagaimana apa ya, kontennya, ya. Nah, frameworknya itu kan ada, misalkan Anda bisa menggunakan PMBOK atau PRINCE2 gitu ya. Tinggal ngikutin aja framework itu, ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, oke, oke. Ada beberapa kesimpulan yang kita bisa tarik ya. Pertama adalah project management adalah fondasi keberhasilan ERP. Ya, jadi seorang project manager harus punya kemampuan teknis, ya, kepemimpinan dan komunikasi yang baik, ya. Jadi dia menjaga keseimbangan antara waktu, biaya dan ruang lingkup, ya, agar tetap project tetap berada di jalurnya, ya. Yang kedua adalah change management, ya. Ini memastikan bahwa manusia tidak tertinggal oleh teknologi, ya, karena perubahan tanpa bimbingan akan menimbulkan resistansi dan sabotase bisa terjadi dalam organisasi, ya. Dan yang ketiga adalah organizational change dan business process engineering, ya, yaitu adalah tentang keberanian untuk meninggalkan cara lama, ya, demi efisiensi dan aktivitas yang baru, ya. Jadi di sini eh, perubahan itu harus dilakukan dengan empati dan bukan paksaan gitu ya. Ya, oke. Oke, demikian beberapa hal yang kita bisa simpulkan gitu ya. Sampai di sini pembahasan kita mengenai topik BI, kemudian project management, kemudian change management dan ethics gitu ya. Oke, sebelum kita tutup kuliah kita hari ini, silakan apabila ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, materinya cukup hari ini sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih atas partisipasi Anda hari ini. Kita tutup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bo.